Semua sih ya namanya anak basket ya, kalau ngomongin itu pasti ngomong ini kayaknya manajemen nih. Semua ngomong gitu di luar kalau kata dia di luar, di lapangan lah, di luar non teknis kalau kita ngomong itu. Tapi kan kita nggak tahu kalau masalah itu. Dan kita nggak nanya juga ke anaknya langsung. Beneran nggak tahu apa? Nggak tahu beneran. Tahu. Oh, nggak tahu. Tahu tapi nggak boleh dibuka gitu. Ya ampun. Yo, halo, ketemu lagi di Main Basket Podcast. Lama juga kita nggak ketemu ya. Betul. Nggak ketemu Dimas. Sombong gue nggak diajakin. Beberapa episode, berapa kali Mas ya? 4 kalian kali ya? 4 episode, 4 bulan. Dimas lagi diberdayakan sama Perbasi. Iya. Jadi antek-antek Perbasi. Latihan dia. Jadi ngapain lu, Mas? Kok bisa jadi antek Perbasi? Hah? Enggak, kemarin ada FIBA course namanya level 1. Jadi FIBA mengirimkan pelatih. Bulet dari mana Bulet? Serbia. Nah, dari Serbia buat ngelatih coach di Jakarta. 20 coach. 20 pelatih ya. Yeah. Apa yang dilatih, Mas? Segala macam lah, dari yang umur kecil sampai yang tim pro dilatih semua ya. Siapa tuh? kayak ngelatih fundamentalnya sebenarnya. Ya dibilang sih semuanya sama ya, semuanya yang dilatih itu sama. Cuma dia lebih menekankan cara lu melatih di lapangan, kayak kelasnya harus bagus. Waktu tidak terbuang sia-sia saat melatih, sama filosofi. Kalau dia bilang my determinology, sadis. Selalu itu dia bilang my determinology. Dia bilang yang lu latih semuanya nggak ada yang salah. Yang penting lu punya filosofinya. Lu nggak bisa ngikutin gua dari awal, nggak apa-apa kata dia. Yang bagus-bagus lu terima. Yang bagus-bagus lu terima aja kata dia gitu. Latihannya di kelas atau sama di lapangan juga? Di kelas ada, lapangan ada. Ya di kelas, dan ada ujiannya juga. Iya. Lu nih pengen pegang tim IBL atau gimana, Mas? Rencana mau megang Evergreen, tapi yang cewek. Gua mau denger mau bilang Evos tadi. Enggak. Evergreen ternyata. Evergreen. Bos. Jadi butuh strategi kalau di Evergreen. Karena orang bola lewat, orang enggak. Gimana caranya biar bisa? Gimana caranya ngikut tapi nggak foul? Itu tuh. Diajarin nggak sama orang Serbia, pelatih Serbia? Enggak. Guys, kita baru selesai nih seri 5 Semarang, IBL 2023. Terus kita ditutup dengan sebenarnya jeda ya. Habis itu ada istirahat selama 2 bulanan ya, karena bulan Ramadan ini bulan puasa. Lalu kemudian selamat berpuasa. Teman-teman semua dan yang nonton. Habis itu ada SEA Games bulan Mei. Ya, bulan Mei, baru kemudian lanjut lagi setelah SEA Games tanggal 17 kalau nggak salah terakhir SEA Games itu. Nah, ya, kalau IBL-nya sih tanggal 24. 24 ya, seri 6 ya, di Bandung kalau nggak salah. Jogja. Enggak, di Jogja. Ya. Adrian, cerita dikit, kemarin All Star keseruannya kayak apa? Ya, sebelah tuh yang rusak keseruannya tuh. Iya. Bikin malu. Jangan. Itu gue tuh sengaja biar diomongin sebenarnya. Yang ngomongin cuma kita, weh. Masa salah satu assist leader di IBL, NBL, passing bounce pass-nya nggak masuk anjay. Nggak masuk akal. Soalnya ini boy, kalau di game sesungguhnya itu moving target. Iya benar. Jadi kepala dia moving target, jadi orang lari kemana dia passing depannya gitu. Itu tuh siswa-siswa DBL Academy langsung mempertanyakan, apa benar ini pelatihnya? Seru banget ya. Seru. Bedanya tuh target hand seperti ini. Kalau lubang bulat itu bukan target. Seru sih, karena apa ya? Karena pemain-pemain muda sama pemain-pemain tuanya kayak ngeblend aja gitu. Mungkin ya karena udah sering ketemu di timnas kali ya, tapi ngeblend abis. Terus ya kalau bahasanya kita kayak tim
IBL tim Legacy ketemu sama Indonesia Patriot 1 kan plus karena udah ada ikram juga di sana, ada semuanya. Jadi ya kalau buat mereka sih kayaknya nggak terlalu apa ya, gamenya sih sebenarnya lumayan ada menariknya, tapi memang kayaknya jeda pas slam dunk tuh bikin agak sedikit Momentumnya turun. iya agak ngedrop, tapi masih bisa diterima lah semuanya sampai akhir, karena ya untungnya ada Hakim yang mainnya kayak orang gila juga. Gue juga kaget anjir, serius amat. Tapi lainnya seru karena kan apa ya, juga yang terlibat juga seru ya, maksudnya Dimas kan kemarin sama Yobel, terus sama Calvin, dan ya satunya tuh Coach Ahang kan, ngeri banget Coach Ahang, waduh, ngatur strateginya udah dari 2 hari yang lalu kali. Gak mau kalah banget anjay. Ya. Guys, hari ini tuh kita mau bahas tentang 5 seri ke belakang gitu kan. Kita sudah dapat nih klasemen sementara. Kita akan bahas kira-kira klub mana. Karena itu kan yang diambil 8 ya. 8 lolos playoff. Jadi klub mana yang menurut kita di main basket tuh udah pastilah kita ambil 4 lah, udah pasti gitu. Terus 4 lagi yang kira-kira mungkin lebih daripada 4 ya. Mungkin lebih daripada 4 yang masih punya peluang gitu. Dan sisanya barangkali adalah klub-klub yang atau tim-tim yang sebaiknya mulai berpikir untuk musim depan gitu, evaluasi untuk musim depan. Ya, gitu. Gue mulai dari gue aja dulu ya. Kan kalau kita lihat klasemen sementara kan, gue rasa kita sudah tidak perlu lagi mempertanyakan, setidaknya 4 klub lah ya. 4 klub ini kayaknya udah pasti lolos lah. Pemimpin klasemen Satria Muda Pertamina Jakarta sejauh ini baru kalah sekali doang. Dengan siapa ya? Dewa. Kalah lawan Dewa. Sudah 17 kali menang, 18 game. Lalu kemudian Prawira Harum Bandung itu 16 menang, 2 kali kalah. Begitu juga Pelita Jaya Bakri Jakarta, 16 menang, 2 kali kalah. Lalu kemudian yang keempat ini Dewa United, 14 menang, 5 kali kalah. Menurut lu, Adrian, apa yang membedakan 4 tim ini, yang bedain mereka dengan tim-tim di bawahnya? Ya, yang paling jelas kestabilan semuanya ya, manajerial ya, seperti yang kita bahas berkali-kali mengenai kenapa kok SMPJ mulu ya, kestabilan manajerial, termasuk 2 tim yang ada di 4 besar ini, Prawira sama Dewa United, yang kita tahu bersama juga sama-sama stabil lah ya, bagus gitu. Tapi memang apa ya, setiap tim ini karakternya berbeda-beda sih ya, maksudnya kayak PJ terlepas dari kemenangan tetap 16-2, tapi sebenarnya mereka at some point, at beberapa game itu ada yang kesulitan juga. Prawira bisa dibilang bergantungnya pada 2 pemain asing sama Yuda Saputra, gitu kan. Masih nyari orangnya. SM yang paling gelo gitu, kayak nggak asing ya. Gue kadang-kadang juga agak bingung sih, kayak cuma main 8 pemain loh di 2 game terakhir itu, main cuma tanpa asing, main 8 pemain aja. Arki nggak main gitu. Tapi ya kayak nggak ada ya gitu, kalah udah 11 poin, 9 poin, comeback menang gitu, kayak mereka nggak tahu ya, kayak karena gue jadi bingungnya di situ juga sih, karena emang beneran, maksudnya kalian musuh-musuhnya ini beneran susah itu gitu loh. Karena gue mikirnya gitu aja gitu, karena at some point ya kayak Arki itu waktu masih main yang di 2 game pertama, dia tuh jadi center gitu loh. Centernya tuh Arki gitu. Ya tapi masa dia yang ngacak-ngacak orang gitu. Jadi kan kayak, and he's like 35 years old. Bro, ayolah gitu loh. Gue kayak, ayolah gitu. Maksudnya, ya gue tahu maksudnya ini Arki jago gitu ya. Semua tahu lah Arki jago. Tapi kayak, dia udah cedera dari ujung kepala ke ujung kaki gitu loh. Masa dia tetap dominan gitu. Dan gue mikirnya kayak gitu aja. Ya gitu sih, kayak ya sulit dimengerti ya. Ya akhirnya kemarin gue bikin istilah kayak ya ini SM Masterclass lah ya, bagaimana how to win the game, how mereka adaptasi di gamenya, lawannya kayak apa, mereka berubah seperti apa. Ya keren, tapi meskipun ini masih jauh sekali dari performa SM di playoff yang tahun lalu, yang menurut gue
performa terbaik mereka sepanjang IBL sejak ke Bali ya. 2022 maksudnya Boy pas juara kemarin ya di Bandung ya? Iya, di playoff kemarin itu kan mereka kan dua kali 3 ya, 6-0 ya. 6-0 tuh performanya kan benar-benar ngeri lah di offensively sama defensively. Yang di sekarang nih kayak belum sampai situ tapi mereka udah tetap kayak gitu mainnya. Dimas gimana Mas lu ngelihat 4 tim atas ini? Kalau gue bisa ngomong nih 4 tim, gue bilang secara manajerial ya, gue bilang ini adalah 4 tim elit lah ya. 4 tim banyak duit maksudnya. Elit. Sebenarnya kita bisa ngomong Rans juga ya sebenarnya, cuma secara materi pemain ya mungkin ya masih belum menemukan, masih pemain-pemain muda lah gitu. Berapa pemain yang udah lamanya malah keluar kan, Nuke, Bima pada keluar. Jadi masih dengan mungkin ya prosesnya mereka lah, nanti nggak tahu ya season depan atau berapa tahun ke depan ya dengan pemain itu. Terus kenapa gue bilang tim elit? Ya bukan kita doang yang tahu. Netizen juga tahu gimana manajerialnya mereka. Semuanya udah pada tahu. Ya dengan keelitannya mereka, ya itulah hasilnya. Hasilnya udah jelas. Pelita Jaya saat menghadapi Dewa yang 2 kali overtime, itu aja tanpa pras. Adrian bilang, Arki yang 35 tahun, ada yang pernah ngomong sama gua. Dia bilang, Arki bilang, sebenarnya semua orang udah tahu gerakan gua. Cuma nobody can stop me. Gitu dia bilang. Ya gimana, orang udah tahu tapi nggak bisa di stop gitu. Nggak bisa di stop atau nggak mau di stop gitu ya. Kadang-kadang gue mikir, sini tuh gue mikir, lu nggak mau di stop gitu. Temukan caranya kan harusnya bisa. Gue gitu nonton seri Surabaya. Gue dapat lah yang di pinggir lapangan. Lawan Pelita Jaya. Govin itu stop kayak nggak ngasih dada ya, tapi ngasih shoulder. Ya itu tuh easy buat dia nge-push lu makin ke belakang kalau lu nggak stop di depannya gitu. Udah di stop Govin nih pakai shoulder, ya satu help lagi ya nggak bisa juga. Double team ya Arki tetap ya di atas naik dan N1 itu yang terjadi gitu. Bukan nggak mau di stop tapi nggak bisa menurut gua. Tapi ya harusnya sangat bisa dengan gerakan dia. Harusnya ya. Terus siapa lagi? Prawira dapat pemain yang luar biasa. Kita lihat dia pemimpin leading score ya Adrian ya. Si Brandon ya. Iya ya. Hampir 26-27 poin per game itu. Kalau zaman dulu kalau gua ingat Aspak, pemain yang lain harusnya ngikut Ali Budimansyah gitu. Kalau si Brandon ini lagi bawa bola, semuanya harus siap ngikutin dia. Ngikutin dia ya, bukan mereka yang harus ngikutin si Brandon, enggak. Karena bukan pemimpin ya, yang buat situasi itu Brandon. Yang buat situasi gitu. Gue di kepala gue Brandon Jawa atau Brandon Francis. Oh iya, siapa ya? Prancis. Ya. Prancis, dia yang buat situasi. Kalau di Aspak dulu orang bilang kan, pemain yang seniornya bilang, kita tuh harus ngikutin Ali Budimansyah, mau kayak gimana. Kalau Prawira nih kita harus ngikutin Prancis, mau kayak gimana. Dia maunya apa. Dewa. Ya kemarin game terakhir juga triple double kan? Dia ya, oh ya benar. Ya emang diarahin sih sama pelatih maksudnya maksudnya dia udah 5 assist kalau salah first quarter itu suruh kejar aja gitu, masuk akal sih. Tapi nunjukin juga sebenarnya kalau misalnya lagi ngecun nih, ya tapi ya waktu itu kan lawannya EVOS ya kayak udah melepas game setelah quarter kedua gitu kan. Tapi saat ngecun semua nih bisa kayak gitu loh Prawira. Gitu. Iya. Kalau udah dapat iramanya, dapat feel-nya ya. Iya. Kalau Dewa gue di Malang pernah ketemu Wenda yang gue nonton lawan Prawira, dia bilang nggak ada Caleb kesulitan. Waktu itu lawan Prawira kan dibantai itu Adrian ya. Iya. Secara asingnya sebenarnya harusnya bisa tanpa Caleb pun menurut gue, karena mereka punya harusnya diganti-ganti ya nggak masalah itu asing 2. Yang satu mungkin harus kurang-kurangin lah baseball pass. Menurut gue di pro itu ya, kalau lu udah stop defense bagus, sayang gitu dibuang-buang bolanya. Karena itu nggak gampang stop defense, good defense, ngadapin pemain-pemain yang punya asing semuanya, tim-tim yang punya asing semuanya.
gak gampang lah. Apalagi kalau asing dijaga lokal, kadang kan gampang banget atau gimana. Saat dapat defense bagus, dia Ius udah lari memang ke depan. Dia baseball pass, kadang dapat, kadang turnovers. Tapi sebenarnya lebih ke masalahnya defense-nya sih, emang defense-nya jelek. Iya. Jelek abis defense-nya. Kayak dia tuh menang karena offense-nya lebih bagus dari lawan aja. Nah, karena lebih banyak opsi aja. Yang seri Semarang, si Adit yang luar biasa gue lihat kan, offense-nya. Iya. Setiap drive ball dapat free throw. Dan Adit sempet duduk 2 seri ya kayaknya, apa 1 seri ya, lumayan ya. Iya. Dari Surabaya Solo berhenti. Nah, hamstring. Ya, dan waktu lawan PJ, Ius dan Caleb luar biasa. Ius dan Caleb menurut gue luar biasa pas lawan itu. Itu sih kelebihannya tim elit, gue bilang yang 4 ini tim elit lah. Ya. Kalau gue pikir sih 4 di mata gue melihat 4 tim adalah 4 yang punya, yang visinya jelas gitu. Visinya jelas dan mempersiapkan diri untuk ngejar visinya. Kita tahu Satria Muda tuh bisa jelas mereka selalu pengen juara, dan untuk jadi juara tuh dia tahu dia harus mempersiapkan apa aja, manajemen yang bagus, pemain-pemain yang bagus. 2 itu aja dulu, manajemen yang bagus dan pemain yang bagus. Dan kita tahu komposisinya kan udah berapa tahun tuh, lebih daripada 5 tahun kayaknya ya. Lebih daripada 5 tahun mereka ada di situ. Ya 5 tahunan lah. Itu. Jadi dan kita sangat jarang mendengarkan ada gonjang-ganjing di manajemen dia, di manajemennya Satria Muda. Buat saya itu penting. Terus kemudian kita bisa lihat juga bagaimana Pelita Jaya sama. Beberapa pemain memang sekarang jadi kunci, kayak khususnya yang 3 itu kan pemain baru tapi bagus-bagus. Manajemen udah nggak usah, harusnya sampai saat ini kita tidak perlu pertanyakan gitu. Manajemen sangat bagus, terus bagaimana mempersiapkan pemainnya juga oke gitu. Terus yang ketiga ya Prawira juga sama. Bagaimana juga ngototnya Prawira dalam tanda kutip mempermasalahkan perginya Abraham, itu juga sebenarnya bagi gua pribadi menggambarkan bagaimana mereka sangat ngotot untuk ngejar jadi juara gitu, karena betapa pentingnya keberadaan Abraham gitu, sampai ya walaupun entah kasusnya kayak apa. Terus juga kalau untuk Prawira gua rasa pelatihnya faktor penting buat gua. Pelatihnya tuh setelah 2 tahun, nanti akan menjadi penting buat klub-klub yang lain ya. Setelah 2 tahun ini, dia berhasil ngeluarin kehebatan beberapa pemain di mata gua. Kayak misalnya, pemain yang dulu tuh kayak biasa-biasa aja, mulai mendapatkan perannya gitu. Kayak misalnya Alan, buat gua Alan Asadi, yang tadinya belum apa-apa, ya segitu-segitu aja di tim-tim lain, Alan jadi, ada kelihatan menonjol lah di Prawira. Gitu. Pandu, Firdan, Reza, itu pemain-pemain yang kemudian kelihatan naiknya gitu ketika dia... Hans tuh loh, Hans. Ada Hans musim ini khususnya ya. Hans musim ini di beberapa seri, luar biasa tembakan jarak jauhnya. Lalu kemudian Dewa, yang paling populer, Dewa kita tahu manajemennya kayaknya kokoh, kuat gitu. Kalau kita bisa lihat dari tampak luarnya, ya mereka ngumpulin pemain-pemain yang syarat pengalaman, kayak macam siapa? Caleb, Ius gitu. Adit, lalu kemudian datengin Firman, Coach Maxi gitu, asisten pelatih Argentina, datengin keluarganya, it's so something. Jadi wah nih banyak duit nih gitu kasarnya. Datengin keluarganya untuk beberapa bulan di sini untuk nonton, kasih dukungan. Itu ngasih visi yang ngasih gambaran yang jelas bahwa tim ini punya visi gitu. Itu yang gua rasa membedakan 4 tim ini. 4 tim yang lainnya ada yang hilang, atau tim-tim lainnya masih ada yang hilang, khususnya di divisi. Gitu sih kalau kata gue. Nah, kita langsung ya selanjutnya nih. Playoff tuh 8 kan ya? Ya. Nah, kecuali Indonesia Patriots ya. Ya Patriots sudah lah ya, kan dia nggak ikutan nantinya ya. Ya. Menurut lu bolehlah lu sebut 2 tim gitu, masing-masing 2 tim yang udahlah ini pasti masuk nih 2 tim nih. Tapi ada 2 lagi yang probabilitasnya 50-50 lah gitu. Tapi sebenarnya bagus tapi bisa nggak lolos gitu. Adrian, siapa Adrian? Pertama gini dulu ya. Ini kan di bawah nih setelah Pasifik sama Satya Wacana yang baru 2 kemenangan. Tim-tim kan paling kecil 5 nih menangnya. Dua-duanya yang 5 menang nih gamenya udah 19, berarti sisa 11 game. Maksimal kemenangan yang bisa mereka dapetin 16 ya.
Jadi kalau berkaca ke sini sih kayak seolah-olah target amannya adalah 16 win ya. Jadi Bima Perkasa udah 13, Rans udah 12. Ya, Bumi Borneo 10. Jadi ini yang 7 tim yang sudah double digit kemenangan gitu. Tapi ke yang tadi ya Bima Perkasa sama Rans nih ya sama-sama ya Rans nih yang rasanya kita layak memberikan apresiasi untuk Coach Bing ya. Ini ya dengan situasi yang jelas tidak cukup bagus ya, diganti pelatih setelah Indonesia Cup, kemudian pemain-pemain seniornya pada keluar gitu. Dengan pemain yang ya kombinasi senior junior tapi yang apa ya senior, bukan ya terlalu senior. Iya bukan, menurut gua juga bukan yang tier satunya IBL gitu pemain gitu yang bahkan kalau kita lihat mungkin cuma Tino sama Oki lah ya yang pernah timnas kali ya. Sama Akin Janu nggak pernah kan paling senior ya. Ya gitu loh. Terus mereka akhirnya ngembangin play mereka sebagai tim yang ya udah kenceng aja udah gitu. Kenceng aja matiin orang kenceng gitu dan kejadian dengan bagus gitu. Yang ya itu yang maksudnya bisa dibilang nasi sudah menjadi bubur ya udah gue bikin bubur ayam aja gitu. Ya kredit untuk Coach Bing ya buat itu ya. Dan pergantian pemain asing kemarin sebenarnya yang bikin gue sempat deg-degan juga nih. Wah berani juga ya Coach Bing dan manajemen Rans untuk melakukan pergantian jadi game kedua masih 1-2 masih pakai Duom Dawam di Solo. Game ketiga ganti pemain asing udah. Kayak selisih 2 hari udah ganti pemain asingnya. Jadi gue tahu maksudnya Roscoe Smith-nya itu sebenarnya bagus, pemain yang cukup bagus juga. Ininya juga cukup bagus lah, apa namanya, CV-nya juga cukup bagus gitu. Mainnya juga cukup bagus. Tapi timingnya aja gue kayak anjir gila berani banget gitu. Dan so far akhirnya memberikan hasil di Semarang 3 win sebelum akhirnya kalah sama SM kemarin ya SM gitu kan ya udah seperti biasa lah gitu. Dan menurut gue apa yang ditunjukkan Rans musim ini jauh lebih bagus daripada musim lalu, luar biasa. Even entar hasilnya nanti apa di playoff, menurut gue sih Rans musim ini top lah. Kalau Bima Perkasa kayaknya ya itu ya waktu di Semarang game pertama, game kedua kayak nggak ada energinya. Di Solo pun di game-game terakhir juga kayak aja nggak semangat gitu, kayak apa sebenarnya yang kejadian kita nggak ada yang tahu ya. Tapi menurut gue sangat besar mungkin adalah faktor non teknis ya, karena di teknis di lapangan sebenarnya mereka bermain well tapi nggak tahu kenapa kok kayak nggak ada apinya ya. Kalau kata Pak Santun nggak ada apinya gitu. Sedangkan Bumi Borneo emang lebih ke bener kata Dimas kali ya, kayak misalnya jadwal mereka juga sulit kemarin game-game itu, kemudian juga ditambah apa ya, Randy Bell ini pemain yang cukup bagus, cukup tepat untuk Bumi Borneo, tapi kalau dia lagi jelek, ini harus ada yang bisa kontrol dia gitu. Entah kenapa kok gue ngerasa Coach Tondi sih oke ya, tapi kayak apa ya, kan di lapangan nih ya gimana lagi gitu, harus ada yang bisa ngasih tahu dia kalau di lapangan gitu. Maksudnya Coach Tondi udah ngomong mungkin, tapi dia ngelakuinnya tetap sama aja gitu kadang-kadang. Dan mostly di defensive end ya yang jeleknya ya, maksudnya defense-nya dia ini yang agak sering banget males-malesan gitu. Kalau di tiga tim ini. Sorry gue potong, kalau Bumi Borneo menurut lo asing satunya udah perlu dipikirkan ulang nggak untuk diganti menurut lo? Gua enggak sih. Enggak ya? Gua ya dia cocok banget sama timnya. Terus kalau main pun sebenarnya simple, enak juga dimaininnya. Terus kan menitnya dikasih emang 15 menit something gitu lah. Is a good player. Memang ada sejarah pernah cedera Achilles katanya kanan kiri. Jadi mungkin cukup mempengaruhi untuk pergerakannya, tapi touch-nya oke banget sih sebenarnya. Touch-nya oke banget. Ya. Menurut lo yang punya harapan lolos gitu, tapi juga ini nggak bisa nih. Ya gua misal sebut kayak Bali, misalnya Bali United itu kan di awal-awal pas Indonesia Cup kita mikir kayak ini potensial banget nih tim nih, banyak shooter, defense bisa bagus lah tuh macam-macam, ada Galang, ada Dior. Tapi kemudian sampai seri 5 kita malah cenderung melihatnya sebagai tim yang akan terjun bebas gitu. Gimana, Boy? Iya. Dimas boleh. Ya. Kemarin ya gue ketemu di All Star sih, banyak ketemu lah ya teman-teman semuanya menceritakan semua apa tentang IBL. Hati-hati yang mana yang boleh diceritain. Ya ini kan ngomongin Bali. Ya kita ngomongin Bali. Iya.
semua pada nggak nyangka juga. Sebenarnya ya tim komplit lah bisa dibilang ya. Ada Koming, Galang, Keceng, Bima, Surliadin. Surliadin adalah nominasi Lutfi. defender ya, nominasi best defender ya sempat ya. Ya, season berapa gitu. Lutfi, Bubble. Abraham Wenas. Semua sih ya namanya anak basket ya, kalau ngomongin itu pasti ngomong ini kayaknya manajemen nih. Semua ngomong gitu di luar kalau kata dia di lapangan lah, di luar non teknis kalau kita ngomong itu. Tapi kan kita nggak tahu kalau masalah itu. Dan kita nggak nanya juga ke anaknya langsung. Beneran nggak tahu apa? Nggak tahu. Tahu. Oh, nggak tahu. Tahu tapi nggak boleh dibuka gitu. Ya ampun. Nggak tahu. Dan kita nggak nanya juga ke anak-anaknya, kan ada beberapa anak Bali, ada Sandi, ada Keceng, ada Lutfi kan ikut 3-point contest ya. Ya. Ya, dan kita nggak nanya. Dan kita semua prediksi lah ya ngomongnya ya. Menurut kita ya masalah teknis, Boy, karena non teknis ya. Karena pemain-pemainnya harusnya mumpuni banget ya. Taruhlah pemain tua, tapi lu buat buat bersaing sangat bisa di season ini karena sebenarnya pemain asing yang tangan kiri siapa namanya, Adrian? Bowie. Itu kalau lu suruh main ISO ya oke juga sih sebenarnya gitu. Tapi kalau tenis di lapangan yang gue lihat adalah kayaknya perlu ada backupnya Abraham Wenas. Abraham juga kalau udah capek bolanya buat masuk ke lower horn, buat masuk ke shooter-shooternya rada susah. Apa mereka tahu ya matiin Abraham udah gitu. Iya, kalau Abraham mati udah gitu. Bima bawa bola, Bima aja ketakutan bawa bola, gue juga bingung. Bima kan disuruh main point guard loh. Gue lihat kalau nggak si Surliadin ya. Iya, kalau nggak itu. Nah, itu masalahnya. Kalau yang di tenis lapangannya, gue lihat Bali adalah Abraham kalau dimatiin, kalau dia udah terlalu banyak, terlalu forsir buat dribble, aduh, kelar udah Bali. Udah nggak bisa offense. Sama kalau kata gue mah monoton ya. Jadi mirip Pasifik. Bedanya apa coba? Passing aja ke Dior bawah, disuruh Dior kerja. Sama Pasifik passing ke Kinyo di bawah. Kalau nggak bisa suruh kick outnya ke shooter. Udah gitu doang. Gue kayak maksudnya dengan materi yang ada sayang juga gitu. Menurut gue ya gitu. Kayak entah kenapa gue feelingnya ke teknis sih kalau gue ya maksudnya kalau gue ke teknis ya, karena gue nggak bisa sepenuhnya ke pelatih ya, karena bisa jadi sangat apa juga ya, waktu itu persiapannya kan emang keluhannya kan persiapannya terbatas sekali, dan ternyata di Bali itu mereka tuh cuma sebelum season mulai mereka cuma sparring tuh 4 kali 6 kali gitu. Jadi kayak belum nemu gitu waktu main. Cuma masalahnya kayaknya waktu main kok kenapa jadi Dior banget gitu. Gue nggak ngerti ini emang playnya memang diarahkan ke Dior aja, terus baru yang lain maksudnya menunggu kick out atau gimana. Tapi menurut gue harusnya bisa lebih dari itu sih playnya ya, nggak monoton gitu. Yang pertama. Yang kedua ya menurut gue sih ya maksudnya Dior nih masih dalam tahap kontribusinya secara angka, secara di lapangan masih sama aja, masih normal-normal aja. Yang Bowie ini yang emang agak PR juga sih, kan harapannya kan poin D gitu ya. Nah iya harusnya gantiin Abraham bisa ya. Bener, harusnya kan gitu. Maksudnya dia main sama Neo atau main sama Galang, Rico gitu kan. Kan Rico digeser ke bench tuh. Jadi kan seolah-olah nemenin dia gitu. Tapi apa ya, kurang ya gitu-gitu aja jurusnya. Iya nggak? Kayak anjir drive kiri lagi anjir gitu. Kayak drive kiri nggak ngapain dia gitu. Ya udah. Kalau nggak drive kiri cuma dribble depan shoot. Udah gitu aja. Gua kayak ya ini mah lawan tim-tim yang sudah settle gini mah ya gampang juga nyetopnya, gue bilang. Iya terlalu monoton menurut gue. Ya. Ini kalau kita lihat jumlah rekornya saat ini Bali, kalau misalnya kita patokan kita adalah at least atau setidaknya 15 kemenangan untuk bisa lolos playoff, berat banget sih mereka. Mereka harus ngumpulin 8 game kemenangan dari sisa sekitar 11 pertandingan. Jadi cuma boleh kalah 3 kali. Jadi PR berat sih gitu, walaupun
Ya, tidak ada yang tidak mungkin gitu ketika mereka bisa nemu selama 2 bulan bisa nemu sesuatu. Nah, bagaimana dengan yang ini, Boy? Apa namanya? Coach Inal, Irje Amarta Hang Tuah sama si West Bandits. Menurut lu masih punya peluang nggak nih dua tim ini? Karena ini sama sempitnya celah buat mereka berdua nih, sama seperti mirip-mirip aja. Ini juga 20 malah. Hah? Hang Tuah udah main 20. Udah. Iya ya. 20. Masalahnya emang apa ya di pertama ya di pemain asing sih menurut gua. Ini yang satunya kontribut bagus, yang satunya enggak gitu. Ini sama-sama big man ya, Hang Tuah di yang putih itu Scott Seal. Itu di game pertamanya oke. Game kesekiannya akhirnya kita tahu bahwa ini Kampret nggak bisa main di dalam gitu, mainnya di luar doang. Ya udah, gampang lah lu mau nembak aja. Kalau kata gua mah. Yang kedua West Bandit satunya tuh Sade itu ya ampun gue bilang kayak gila loh. Ada at some point West Bandit kemarin lawan siapa ya gue lupa. Dia tuh paling gede di lapangan kan gitu 7 footer hampir kayaknya menurut 7 footer gitu. Panjang. Dapat bola di bawah ring mismatch. Enggak, kick out loh. Ini nggak bagus aja berarti. Simply nggak bagus kalau buat gue kayak gitu. Jelas. Gue langsung kayak wajir kick out gila gue bilang. Terus sukanya marah-marah di lapangan seolah-olah kayak dia berkontribusi sesuatu gitu kayak bro apa sih anjir lu gak apa-ngapain gue bilang. Yang kerja temen lu satunya tuh Prince. Jadi kayak salah satu pertama ya masalah kesamaannya di situ ya. Yang kedua di filosofi main ya. Coach Inal sama Hang Tuah bisa dibilang kalau lu inget Rockets zaman Harden lah. Hidup mati 3 point lah gitu. Jadi ya benar-benar bergantung kepada hot hands-nya pemainnya gitu. Begitu bapuk, selamat berjuang kalau bapuk gitu. Dan lebih banyaknya bapuk gitu. Atau kalau nggak bapuk ya late bloomer gitu. Maksudnya terakhir baru panas si Neno kah, si Daniel lah gitu. Harapannya sih kayak pemain kayak Daniel mungkin diharapinnya bisa bantu untuk ngisi kekosongannya If ya. Buat drive gitu. Tapi maksud gue iya kan kayaknya gitu kan. Maksud Daniel tuh datang setelah Indonesia Cup kan, setelah If cedera. Jadi harapannya kayaknya ke situ. Tapi menurut gua maksudnya beda-beda karakter gitu. Bukan lu nggak minta Daniel untuk sebagai slasher gitu. Meskipun mungkin bisa beradaptasi ya. Tapi gua lebih suka Daniel kayak lebih ngalirin bola, catch and shoot itu lebih efektif seperti yang waktu dia di Louvre dulu kan gitu. Jadi emang kehilangan If yang paling besar ya. Kalau If bisa balik di seri 6 nanti, mungkin bisa beda cerita ya. Kalau If balik. Soalnya kalau center si Amaludin yang cedera itu, menurut gue ditutup bagus sama si Joshua Otto. Iya, itu bagus deh centernya. Iya kan, Dim ya? Bagus Dim ya, maksudnya roll-nya cukup oke ya. Senjata rahasia lah, yang orang nggak tahu. Iya nggak? Anak Semarang gitu, anak Karangturi. Anak kayak gimana kan nggak tahu, tiba-tiba dapat offensive rebound di bawah. Iya cukup oke gitu. Jadi ya itulah kalau pilihan tim dengan bergantung 3 point ya seperti itu persiapan pertaruhannya. Tapi kalau misalnya If bisa balik nanti di seri 6 bisa nambah mereka buat kekuatan di dalam ya. Kalau West Bandit sih. Menurut lo bagusan Hang Tuah yang season 2022 apa 2000 sekarang ini ya? Sejauh inilah. Bagusan inilah. Serius? Secara apa nih materi kan atau secara mainnya dong, secara mainnya. Secara main tahun lalu kan mereka playoff ya. Iya. Tahun baru mereka playoff. Asingnya sama dong, iya nggak? Yang baru datang. Beda. Yang baru datang. Yang baru datang ini mainnya pas di playoff doang, cuma 2 game doang. Iya, cuma main 2 game doang, Ronnie Boyce. Oke. Cuma main di playoff doang. 2 game doang itu, yang di Bandung. Iya, jadi ya beda sih ya, beda cara main, beda aturan semua sih. Tapi harusnya di yang squad musim ini jelas lebih bagus daripada musim lalu menurut gua ya. Menurut gua. Kalau West Bandits ya cedera juga sih Kang. Kemarin tuh Patrick, Coke, Anto yang baru lumayan enak tuh. Coke nggak ada ya. Iya. Coke Achilles. Tapi nggak putus sih, nggak parah. Tapi nggak tahu harus break berapa lama ya. Terus masih ada Habib juga cedera gitu. Jadi banyak. So far waktu gue di Solo ngobrol sama Coke sih dia cocok sama sistemnya Nedas. Harusnya sih aman ya. Misalnya ya sekarang sih bergeser peluang paling besar kayaknya gue di West Bandit ya buat mengisi posisi 8. Ya. Dimas ada tambahan nggak Mas? Si siapa tadi?
Hang Tuah. Ya. Ini kalau menurut gua ya memang belum menemukan formula di dalam tim, bukan secara individu ya. Individu menurut gua ya Boyci itu menurut gua sih jago ya. Jago menurut gua ya. Siapa? Asingnya Boy Oh, siapa sih yang kecil. Roni. Nah, itu menurut gua bagus. Tapi makanya gue bilang waktu dia 2022 itu lebih persentase perimeter shootnya lebih bagus daripada sekarang. Sekarang lebih kemaksa jatuhnya. Lebih kemaksa karena opsi yang lain juga semuanya belum ada yang bisa berhasil make it. Ya, 3 point atau apapun, dia akhirnya yang bawa bola terakhir dan itu tidak berpeluang besar buat make it masuk gitu si Roni. Iya, Roni Boys. Terus gue sempat ngomong waktu seri Bali ya sama anak-anak coach akademi, gue bilang ini kalau Kelly diganti siapa yang gantiin ya, gue bilang. Tapi kalau Kelly main 40 menit kasihan gue ngeliatnya. Gak usah kasihan Boy, masih kuat Boy. Masih kuat ya. Karena masih itu diganti salah satu All Star-nya DBL, siapa namanya? Desmet. Bukan. Oh, Sadam. Sempat diganti Sadam. Baru di pressure dari setengah lapangan udah hilang bolanya. Kelly diganti, mungkin butuh minum Pocari Sweat kali ya, atau Olarit. Pas diganti hilang terus sama Sadam. Jadi Sadam tuh mungkin ya sistemnya adalah si point guard-nya call system, tapi sama Sadam di passing, jadi berubah gitu menurut gua ya. Jadi berubah jadi pattern-nya, jadi itu yang membingungkan anak-anak. Kalau Kelly yang bawa bola kan udah tahu itu mau ngapain. Nah, Sadam itu waktu dia yang bawa bola di seri Bali banyak hilang lah bolanya. Masih mungkin lagi belajar lah, lagi menuntut ilmu sama Kelly dia mungkin. Si yang dari Bali siapa namanya? Desmet. Nah, Desmet malah belum kelihatan menurut gua, belum kelihatan di Hang Tuah ya, sejauh ini ya. Ada Tivan kan baru kan cedera kan ya? Ya enggak lah. Seri 1 cedera. Iya, seri 1 cedera, tapi seri 2 udah main terus. Main terus ya, cuma tapi emang kan syutingnya kurang oke ya. Ya, paling kelihatan Kelly memang yang bisa kontrol semuanya gitu. Sedangkan tadi siapa satu lagi? West Bandit ya. Bener, cederanya banyak banget sih. Sebenarnya pas ada Coke, harusnya Coke sangat bisa ngatur semuanya. Coke bisa jadi pointer juga, ngacak-ngacak. Bisa jadi buat situasinya ya si Coke. Asingnya ya memang gue liat pengennya shooting 3 point, terus yang tinggi itu, yang panjang lah ya. Siapa namanya? Bukan atau? Bukan 3 point, itu yang satunya Prince. Kalau yang tinggi Sade. Sade nggak 3 point, tapi nggak jelas aja anjir. Bingung ngapain sih orang. Tapi syuting di luar kan, jarang main dalam lah menurut gue ya, jarang main dalam. Pokoknya iya di dalam gitu kayak gitu kayak bro, ayolah anjir, kayak lu cuma jujut doang bola udah nyampe anjir. Iya. Soalnya masalahnya badannya tuh bukan yang kayak kita ngomong misalnya pemainnya Hawks tuh yang gimbal, Anthony Allen, itu kan badannya kan kayak waktu offense tuh kaku banget gitu loh. Si Sade ini kan enggak sebenarnya gerakannya masih oke gitu. Tapi nggak mau attempt anjir, gue kayak bro ngapain di situ terusan. Ya. Seri 1 Rio DC kan belum main. Seri 1 masih sama Patrick masih di bench. Nah sekarang Rio DC kemarin di All Star juga udah kepilih di tim future, harusnya sudah makin menemukan. Iya. Kalau gue sih kalau Coke balik, tapi Coke ini nggak bisa sendirian. Coke harus duet sama Rio biar enak. Pasti jadinya ngeri gitu. Jadi misalnya Coke, Rio, Prince, Mejoni sama ya sekarang center ini unik sih, mereka punya Nixon, punya Anto itu juga, Anto itu enak banget. Jadi kayak ya tinggal itulah. Tapi ya, emang sama sih, maksudnya gini, yang kita bahas di episode sebelumnya, big man kita ini disuruh main pick and roll, roll-nya oke gitu. Tapi waktu dapat bolanya kenapa nggak attempt gitu? Jadi attempt dulu aja menurut gua. Jadi kalau saat di situ berhasil, menurut gua sih bakal bikin defense jadi lebih nutup dan akhirnya opennya lebih banyak gitu. Ya, kalau
Kalau ngomong attempt sih, menurut gue ya semua harusnya opsi pertama adalah attempt. Jadi di kita tuh entah kenapa opsi pertamanya adalah muter-muter di luar gitu. Asing ya. Ya. Oh, oke guys, ini nggak kerasa nih 40. Nanti ada satu hal kecil yang pengen gue bahas sedikit ya. Sebelum kita tutup. Pada dasarnya ini kita ada 3 tim ya, Hang Tuah, terus kemudian Bali United dan West Bandits ini punya peluang yang kurang lebih sama untuk bisa lolos di playoff. Tapi dengan catatan juga kayaknya Bumi Borneo tuh juga harus lebih konsisten nih supaya nggak, walaupun sulit ya, tapi ketika misalnya 3 yang tadi kita sebutin itu bukan meleset, berjuang kuat gitu kan, artinya dia akan makan tim-tim yang lain gitu kan ya. Dia akan makan tim-tim yang lain, jadi tim-tim yang lain bisa turun gitu. Betul. Dan kalau yang sangat berbahaya kalau misalnya 3 ini menang gitu terhadap misalnya Bumi Borneo misalkan bahaya, atau sudah habis ya jatahnya ketemuan, Adrian? Standar. Lawan Hang Tuah udah 2 kali. Lawan West Bandit baru sekali. Tapi masalah juga ketemu tim-tim gede juga baru sekali sih. Nah itu dia hal kayak gitu yang harus diwaspadai oleh kalau menurut gua oleh Bumi Borneo. Ajak makan lah, tim gedenya ajak makan, ngobrol. Iya. Wah ini nggak bener lo ajaran lo. Enggak kan ngajak makan, apa salahnya? Ngobrolnya apa? Oh ini yang lu lakuin selama ini. Enggak, ketemu kan kayak lu kalau nonton filmnya Rhythm Team itu kan Kobe datang ke match-nya Spanyol, cerita katanya. Tapi gini, setelah jalan sampai seri 5, terus ini kan ada satu hal yang unik dari apa yang kita boleh lihat, 3 tim ini adalah 3 tim ini bergantung kepada satu tim yang sebenarnya punya jatahnya dia tuh, Patriots. Nah, gue tuh jadi mikir selama ngikutin gitu, gue pikir, anjir Patriots seharusnya biarin aja ikut playoff gitu. Nggak usah toh they are struggling, mereka juga, gue melihat Patriots main tuh nggak yang asal ikut gitu, mereka berjuang kalau gue lihat, mereka habis-habisan gitu, ngeliat Dame, ngeliat Julian dan lain-lain tuh mereka benar-benar, apalagi siapa yang pemain naturalisasi baru kita, si Anbin. Bin. Anthony Bin itu kan emang selalu menunjukkan perjuangan yang luar biasa gitu di musim reguler. Nah gara-gara lihat itu gue pikir anjir ini lepas aja gitu sampai playoff gitu, walaupun sudah nggak bisa diubah ya aturannya, tapi barangkali kalau misalnya mereka masih ada di musim depan, kalau kata gue sikat aja gitu, siapa tahu jadi juara. Aduh. Oke guys, thank you ya. Itu jadi. Yang tim lain gimana yang tim lain? Gue dulu ya. Menurut gue tim lain itu sudah sebaiknya ayo mikirin jangka jauh gitu, jangka depan gitu, lebih jauh mikirnya. Nyari pemain gitu. Entah nyari pemain, entah tim-tim yang sekarang pemain-pemain yang ada sudah sekarang nih, lu bentuk gitu, lu cari minusnya di mana gitu. Harusnya apa yang ditunjukkan oleh Satria Muda di seri 5 itu ngasih pelajaran, kok bisa ya lokalnya sedemikian bagus gitu. Nggak mudah, tapi ya dicari gitu, entah manajemen. Makanya kita bilang tadi di awal-awal, manajemen yang baik itu penting sekali dan berulang-ulang gitu. Manajemen ini yang akan support timnya, pelatihnya untuk bikin squad itu jadi bagus gitu. Bahwa pelatihnya nggak mampu, ya lu cari keluar gitu. Seperti apa yang dilakukan oleh Dewa, terus juga siapa yang udah mulai datengin pelatih-pelatih asing ya. West Bandit. Itu gitu yang harus dilakukan gitu. Ini kok bisa gitu. Kalau Satria Muda sebenarnya kan sudah melakukan itu dari dulu gitu, udah tradisinya mereka. Mereka latihan keluar lah ke Filipina, mereka tryout ke Amerika Serikat, kemana udah ini gitu. Dan ya mudah-mudahan tim-tim bawah itu manajemennya kuat dan mau melakukan itu gitu, dan nggak kalau kasarnya gue, kalau lu memang manajemen lu nggak kuat, duit lu nggak ada, ya mending keluar aja dari IBL gitu. Kalau memang lu nggak cuman mau di situ terus gitu, hanya pelengkap doang gitu, ya buat apa gitu ya, mohon maaf ya misalnya beberapa tim lah yang di situ terus. Betul boy, Dame time. Bukan saatnya, kan ini kan lagi off season, saatnya nih mereka kalau mau melakukan training camp masih bisa ini. Iya, dan bukan hanya masalah training camp, it's a continuity program harusnya. Sampai musim depan gitu.
Kayak macam Tangerang Hawks misalnya. Ya udah gue nggak bisa nih di sini terus. EVOS gitu. Kayak misalnya kemarin kita dengar isu ada klub yang lagi goyang manajemennya. Segera putuskan gitu. Entah klubnya putuskan. Nggak isu lagi sih. Nggak isu lagi. Waktu press con sih, pelatihnya Montenegro juga ngomong kalau belum gajian sih. Ya, gimana lagi orang ngomong press con? Iya. Iya, ya, maksud gue. Waktu itu belum turun waktu di Solo. Sempat belum turun. Jadi dia ngomong kayak, ya terus gue gimana gitu, kata dia. Terus dia juga sebenarnya minta pergantian pemain asing, tapi kayak masalah dana juga, kata dia. Iya. Ya maksudnya kayak gitu-gitu itulah hal-hal yang memang terjadi gitu. Tapi kalau so far dari sebuah tim yang belum kita sebutin ini, gue kasih kredit juga buat Hawks ya, Tangerang Hawks ya. Tangerang Hawks ya. Tadi iya tahun ini lagi menang 3 beruntun. Ini kemenangan pertama sejak mereka dibikin tahun lalu. Baru pertama kali mereka menang 3 beruntun dan play-nya tuh kelihatan gitu. Menurut gue kayak anjir play-nya kelihatan. Gue misalnya gak kebayangin misalnya mereka dapat pieces-pieces yang mumpuni gitu. Ini kan semua pemain ya selain Danire, Teddy, Rizky Aeng gitu. Maksudnya gue selalu ngomong ya, maksudnya Rizky Effendi ini bagus, pemain yang bagus gitu. Tapi lu nggak bisa bergantung sama dia gitu. Bukan waktunya dia lagi menurut gue gitu. Meskipun misalnya dia masih bisa bantu 10 poin per game, it's good gitu. Tapi harus ada pemain yang ya kayak Danire, di bawahnya Danire, di antara sebelum Rizky Effendi itu harus ada yang ngisi juga. Kalau Danire-nya 17-14 poin per game, harus ada yang bikin 12 poin per game di antara mereka gitu. Itu yang harus mereka cari. Tapi ya itu sekali lagi Hawks ini kalau dari tim-tim yang ada tersisa sih yang paling tampak aman, stabil tapi harus segera step up nih ya mereka ini ya yang maksudnya kayaknya punya visi yang bagus nih untuk step up gitu kayaknya ya. Ya harapan gue juga begitu ya, makanya seperti gue bilang itulah kenapa kita nggak setuju sama sistem draft gitu. Kalau misalnya dia punya bakat pemain, dia bisa aiming jauh gitu. Sekarang tim-tim nggak bisa mau ngumpulin kekuatan di awal gitu, kecuali Patriots. Untuk jalan ke depan tuh mau kayak apa gitu. Membikin fondasi yang bagus untuk timnya. Bayar 150 dong. Kan berapa? 150 kan? 150 lumayan boy anjir. Lumayan ya. 150 mending gaji lu anjir buat ngasih ke federasi. Beneran gua. Ngapain lu 150 gitu, padahal kan sebenarnya itu bisa dimanfaatkan untuk klub gitu. Beli pemain peringkat 1 dong itu. Sama iya. Dan akhirnya menurut gua untuk membenahin itu ya peran liga gede gitu. Jadi liga harus awas tuh. Nih misalnya Mountain Gold udah ngomong, gue belum digaji nih gini-gini. Terus lihat, lu siap nggak? Kalau nggak siap ya udah keluar aja ya gitu. Bersaing dengan nggak usah main. Saca wacana lu gini-gini sebenarnya lu ada duit nggak sih gitu? Oh enggak gini-gini. Yaudah kita kasih waktu 2 tahun. Kalau enggak pikirkan untuk jual atau cabut gitu. Misalnya begitu. Sip. Ada tambahan nggak? Kira-kira siapa yang bisa akan menonjol? Kayak udah nggak mungkin. Tadi sih gue setuju sama Adrian. Gue pengen ngomong tentang Tangerang Hawks ya. Tangerang Hawks. Ada peluang tapi ya berat gitu. Ya. Berat gitu. Kecuali memang dia bisa konsisten. Rekornya 6-12. Mainnya 18 game, masih ada 12 game. Ya, berat sih, tapi nggak menutup kemungkinan pull up membuat miracle lah ya. Iya. Tahu. Nah. Ya karena memang. Soalnya itu tadi ya, maksudnya kondisi 3 tim yang terdekat ke playoff itu sama-sama nggak stabil juga, baik secara itu Bali secara kita lihat game kayak gitu, yang 2 lainnya kena cedera banyak, jadi ya nggak ada yang ngerti nih hasilnya kayak apa. Kecuali IBL bikin kayak NBA play-in. jadi yang udah katanya ini wah jadi itu. Ini panitia IBL yang denger langsung elah Idan ada lagi anjir gitu. Minta apa lagi gitu. Itu Adam Silver yang siapa sih yang bikin play-in? Adam Silver kan ya? Ya Adam Silver gitu. Ya udah, geng. Sip. Terima kasih banyak. Itu dia tim-tim IBL sukses untuk menyambut seri 6 yang lumayan masih jauh. Selamat 2 bulan ya. Buat teman-teman yang merayakan juga melakukan ibadah puasa. Rasanya sudah tidak akan banyak kejutan seperti yang kita bahas tadi, tapi setidaknya kita akan
berharap pada konsistensi nikmatnya kita nonton basket IBL, Indonesia Basketball League. Oke, itu dari gua. Adrian, ada tambahan nggak? Sama berjuang juga buat timnas di SEA Games ya. Oh, ntar kita bahas di episode berikutnya. Oke. Belum, Dim, sabar. Sabar, Boy. Ini kan mempertahankan. Oh iya. Ya, udah, kita bahas lagi deh. Lebih berat mempertahankan. Sip. Oke. Dimas, silakan. Jangan lupa subscribe channel Main Basket. Gue pikir sambutan dari sisa pelatihan di Perbasi ya. Podcast. Main Basket Podcast yang tayangnya, kalau mau tahu ada video terbaru dari kita, makanya nyalakan loncengnya. Sampai jumpa.